Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang hakikat dan peran kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Apa sih yang terlintas dalam benak kalian ketika disebutkan kata kimia? Apakah reaksi kimia yang sulit? Bahan kimia yang berbahaya dan beracun? Orang yang sedang praktikum di lab? Atau yang lebih berbahaya lagi, ledakan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima? Sebenarnya ada banyak sekali zat kimia yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita bernapas, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida itu termasuk zat kimia. Kita minum air juga merupakan zat kimia. Kita makan, mengkonsumsi nasi, mengandung karbohidrat, dan karbohidrat itu juga termasuk zat kimia. Mencuci tangan menggunakan sabun, sabun juga zat kimia. Kita berpakaian, pakaian juga merupakan zat kimia. Jadi kesimpulannya kita tidak bisa lepas dari yang namanya zat kimia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia? Kata kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia, yang berarti perubahan materi. Jadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Struktur menggambarkan bagaimana atom-atom saling berikatan. Susunan mencakup komponen-komponen pembentuk materi. Sifat mencakup sifat fisik kimia zat. Dan perubahan materi meliputi perubahan fisika dan perubahan kimia. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain, sehingga terjadi deformasi dan perubahan letak susunan yang nantinya akan mempengaruhi sifat-sifat benda tersebut yang akan berbeda dengan sifat benda dari bentuk sebelumnya. Saat ini ada banyak yang termasuk ilmu kimia, sehingga dikelompokkan menjadi beberapa cabang ilmu kimia. Yang pertama, kimia analitik, mempelajari mengenai analisis bahan-bahan kimia. Contohnya di sini adalah mengidentifikasi unsur penyusun senyawa. Kimia fisika, mempelajari mengenai hubungan antara konsep kimia dengan fisika. Contohnya adalah perhitungan yang berhubungan dengan energi. Kimia organik mempelajari mengenai bahan-bahan kimia seperti sintesis senyawa atau sifat senyawa organik. Kimia anorganik itu kebalikan dari kimia organik, mempelajari mengenai sintesis dan sifat senyawa anorganik seperti garam, mineral, dan logam. Kimia lingkungan mempelajari mengenai kimia dan biokimia yang terjadi di alam atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungan. Contohnya yaitu tentang pencemaran lingkungan. Kimia inti atau sering disebut radiokimia mempelajari mengenai zat-zat radioaktif. Contohnya di sini adalah penentuan umur fosil menggunakan radioisotop karbon 14. Biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari ilmu biologi. Di sini contohnya adalah tentang proses respirasi. Kimia pangan mempelajari mengenai proses kimia dan interaksi dengan komponen biologis serta meningkatkan mutu bahan pangan.
Kimia farmasi mempelajari mengenai pengembangan bahan-bahan yang mengandung obat. Sini contohnya adalah pembuatan obat-obatan. Nah, setelah mengetahui ilmu kimia dan hakikat ilmu kimia, sekarang kita simak apa sih peranan kimia dalam berbagai bidang ilmu lainnya. Yang pertama di bidang kedokteran, peranan kimia itu adalah yang pertama ada pembuatan vaksin COVID-19, pembuatan obat-obatan, penggunaan alat ronsen, dan penggunaan cairan infus. Di bidang teknologi pangan dan pertanian, ada zat aditif pada makanan, kemudian rekayasa genetika untuk pembuatan bibit unggul, penggunaan pestisida, dan pupuk. Di bidang hukum, itu ada tes DNA dan sidik jari untuk mengetahui pelaku kejahatan. Zat yang digunakan untuk tes DNA dan sidik jari itu menggunakan bahan-bahan atau zat-zat kimia. Di bidang geologi, penentuan unsur yang terkandung dalam batuan. Di bidang energi dan lingkungan, contohnya adalah pengolahan air limbah, pembuatan baterai, penyulingan minyak bumi, pembuatan sel surya, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Di bidang arkeologi, ada penggunaan radioisotop karbon 14 untuk penentuan umur fosil. Nah, di sini ada sikap ilmiah yang wajib dimiliki oleh ilmuwan supaya ilmu pengetahuan yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Ada rasa ingin tahu, skeptis terhadap sesuatu, jujur, objektif melakukan penilaian, dapat membedakan fakta dan opini, berpikir secara kritis dan teliti, terbuka dan rendah hati, disiplin dan tekun, bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. Nah, ketika kita melakukan penelitian, itu tentu saja di tempat tertentu. Tempatnya adalah di laboratorium. Dimanapun kita berada, ada tata tertib yang harus kita patuhi, termasuk di laboratorium kimia. Di sini yang pertama, tata tertibnya adalah siswa tidak boleh masuk laboratorium tanpa seizin guru atau pengelola laboratorium. Siswa tidak boleh bawa alat dan bahan keluar dari laboratorium tanpa seizin guru. Siswa tidak boleh mengambil alat atau bahan tambahan tanpa seizin guru. Siswa tidak boleh membuang sampah ke dalam bak cuci atau wastafel. Siswa diwajibkan memakai jas praktikum setiap kali melakukan percobaan. Siswa harus bekerja sesuai petunjuk praktikum atau guru. Siswa harus segera lapor ketika ada alat yang pecah, dan siswa yang memecahkan alat wajib mengganti. Siswa harus lapor jika ada label yang rusak supaya bisa segera diganti. Setelah selesai melakukan percobaan, alat dan bahan serta jas praktikum harus segera dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih dan kering. Ketika akan meninggalkan laboratorium, siswa harus membersihkan meja, menutup keran air, dan mematikan listrik. Bila dalam melakukan percobaan ada hal-hal yang kurang jelas dan tidak dimengerti, siswa harus bertanya kepada guru atau pengelola laboratorium. Siswa yang melanggar tata tertib akan diberi sanksi. Nah, inilah tata tertib siswa di dalam laboratorium kimia. Ketika kita melakukan penelitian di laboratorium, ada banyak simbol bahan kimia yang perlu kita pahami
supaya kita bisa menempatkan bahan sesuai dengan sifat bahan tersebut. Yang pertama, eksplosif atau mudah meledak, berarti bahan ini adalah bahan yang mudah meledak. Ledakannya bisa disebabkan karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Nah, ini simbolnya. Kemudian contohnya ada TNT atau trinitrotoluen, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Kemudian oxidizing atau mudah teroksidasi. Jadi kalau sifat zat yang mudah teroksidasi itu dia sifatnya mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Nah, di sini contohnya adalah hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Flammable atau mudah terbakar. Nah, di sini kita lihat simbolnya seperti api. Jadi untuk flammable itu ada yang flammable saja, sangat mudah terbakar, atau ada yang amat sangat mudah terbakar. Contohnya di sini ada butana, propana, aseton, dan benzen. Ada yang bahan bersifat toksik atau beracun, simbolnya seperti ini. Jadi di sini bahannya beracun. Keracunan bisa disebabkan karena bahan-bahannya masuk dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, keracunannya ini juga bisa terjadi jika bahan masuk melalui mulut, pernafasan, atau kontak dengan kulit. Contohnya adalah arsen triklorida dan merkuri klorida. Jadi ketika di lab kita tidak boleh sembarangan menyentuh sesuatu. Siapa tahu bahan tersebut sifatnya toksin atau beracun dan bisa meracuni melalui kulit. Jadi ketika kita menyentuh, maka racunnya bisa melalui kulit. Kemudian ada harmful iritan atau bahaya iritasi. Kodenya seperti ini atau simbolnya. Berarti di sini risiko inflamasi jika bahan kontak langsung bisa melalui kulit dan selaput lendir, bisa juga melalui pernafasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Contohnya di sini ada amonia dan bensil klorida. Kemudian korosif. Nah, kalau yang bahan korosif ini dia sifatnya korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Contohnya di sini ada belerang, oksida, dan klor. Dangerous for environmental, bahan berbahaya bagi lingkungan. Nah, di sini berarti bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Jadi, ketika dilepas ke lingkungan, dia dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya di sini adalah tetraklorometan, ributil timah klorida, dan petroleum bensin. Untuk menunjang kegiatan praktikum atau eksperimen di laboratorium, dibutuhkan peralatan khusus yang didesain untuk keperluan di laboratorium. Yang pertama ada gelas beker atau gelas kimia untuk menampung sampel atau bisa digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Gelas ukur sebagai alat ukur untuk sampel cair. Ada corong gelas untuk memindahkan larutan ke tempat yang bertutup kecil, atau bisa juga alat bantu ketika melakukan penyaringan. Pengaduk kaca berarti ya untuk mengaduk. Mengaduk itu nanti untuk membantu menghomogenkan larutan, atau bisa juga sebagai alat bantu untuk mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. Karet pengisap untuk membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Pipet ukur untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala ukuran dengan ketelitian tinggi. Ada juga yang disebut dengan pipet volume atau pipet gondok. Nah, di sini sedikit mirip dengan pipet ukur, tapi di sini di tengahnya ada seperti gondok. Jadi fungsinya untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya dengan satu skala. Nah, ketelitiannya lebih tinggi daripada pipet ukur.
pipet tetes atau dropping untuk mengambil bahan dalam jumlah sedikit. Tidak ada ukuran volume pada alat ini. Labu ukur atau labu takar untuk membuat larutan dengan volume yang diketahui secara teliti dan juga untuk mengencerkan larutan. Batang pengaduk ujung spiral untuk menghomogenkan larutan kimia. Spatula stainless steel itu untuk mengambil bahan kimia padat. Lampu spiritus dari logam, berarti ini dari logam. Nanti ada yang terbuat dari kaca. Namanya lampu spiritus berarti dia untuk alat pembakar. Bahan bakarnya spiritus. Erlenmeyer ini ada banyak fungsinya, mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah, bisa juga sebagai tempat menampung bahan kimia sementara, tempat menghomogenkan larutan atau media, dan lain-lain. Ada cawan porselin, mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi dan menguapkan bahan dengan cara dipanaskan. Neraca analitik, menimbang alat dan bahan dengan ketelitian 0,0001 gram dan kapasitas maksimumnya 210 gram. Ada botol semprot, tempat untuk menyimpan aquades dan untuk membilas dinding alat gelas. Ada buret untuk melakukan titrasi. Ada klem buret bentuk X, tempat meletakkan buret. Jadi yang buret ini diletakkan di klem buret. Ada statif, alat untuk menegakkan buret, corong pisah, dan lain-lain. Statif ini dikombinasikan dengan klem atau dengan ring. Kemudian ada mortar atau alu dan lumpang, fungsinya untuk menghaluskan bahan. Ada tabung reaksi, gunanya adalah untuk mereaksikan zat. Ada rak tabung reaksi untuk tempat meletakkan tabung reaksi atau untuk menyusun tabung reaksi. Ada lampu spiritus yang tadi bahan logam, yang sekarang bahan kaca. Fungsinya sama untuk memanaskan larutan. Jadi itulah beberapa alat yang sering digunakan di laboratorium kimia. Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat yang lain, tapi yang paling sering digunakan adalah seperti yang kita bahas barusan. Berikutnya kita akan masuk ke metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, menemukan masalah melalui observasi atau pengamatan, literasi maupun pengalaman. Setelah menemukan masalah, maka masalahnya dirumuskan. Jadi langkah kedua itu ada merumuskan masalah. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis itu sama dengan dugaan. Jadi masalah-masalah itu tadi dicari jawaban sementara yang disebut dengan dugaan atau hipotesis. Nah, untuk mengetahui apakah hipotesis atau dugaan tadi benar atau tidak, maka dilakukan penelitian atau eksperimen. Data hasil eksperimen itu dianalisis. Jadi namanya langkah berikutnya adalah analisis data. Kemudian dari analisis data ditariklah suatu kesimpulan. Langkah terakhir yaitu mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitian. Itu mengkomunikasikannya bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kalau bentuk tulisan berarti dia dalam bentuk laporan. Kalau dalam bentuk lisan bisa juga melalui presentasi pada forum diskusi atau seminar. Demikian materi kita pada hari ini untuk hakikat dan peran kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.